Apakah Anda selalu bergumul dengan tabiat dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan hidup, dan kepastian keselamatan? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen sejati atau murid Kristus sejati? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menghasilkan buah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Ikuti dengan tekun seri pengajaran Iman Kristen Sejati setiap Kamis melalui channel AOC. Anda juga akan menerima rema yang paling fresh setiap pagi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi via WhatsApp yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita berjumpa dalam seri Bertumbuh dalam Iman Kristen yang Sejati dengan judul firman Tuhan, Iman sejati adalah iman yang menghasilkan buah. Banyak orang Kristen memahami bahwa dia memiliki andil dalam keselamatannya. Bagaimana ia memahami demikian? Mereka berpikir bahwa iman saja itu tidak cukup. Iman harus disertai dengan perbuatan atau tindakan ketaatan seperti pernyataan Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang benar itu adalah iman yang disertai perbuatan. Memang ini tidaklah salah seluruhnya, tetapi juga tidak benar seluruhnya. Pemahaman iman seperti ini akan menjebak kita untuk berpikir bahwa keselamatan tidak seluruhnya ditentukan oleh Allah, melainkan ditentukan sebagian oleh orang percaya. Padahal kedaulatan, kasih, dan anugerah Allah lah yang membuat kita bisa datang kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti Yohanes 6 ayat 44 berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Demikian kata Yesus. Apabila kita berpikir bahwa keselamatan kita ditentukan oleh upaya Allah dan upaya kita, itu berarti kita beriman kepada Allah dan juga kepada perbuatan kita. Dan hal ini juga berarti menyangkali kesempurnaan kuasa pengorbanan darah Yesus Kristus di kayu salib bagi yang Ia telah kuduskan, seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Oleh anugerah Tuhan, hati kita yang telah ditarik oleh Bapa berdasarkan kuasa kedaulatannya dalam memilih kita. Saat mendengar Injil kasih karunia Allah, kita dipanggil untuk mempercayai dan menerima berita Injil tentang kasih karunia Tuhan. Saat kita terpanggil untuk beriman kepadanya, itulah kita dilahirkan baru, dan hal itu diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Roma 3 ayat 21 sampai 24 berkata, "Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan dan dikuduskan bagi Allah untuk selama-lamanya oleh karena beriman kepada karya Kristus di kayu salib. Ini bukan upah perbuatan kita, tetapi hadiah atau pemberian cuma-cuma." Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri." Jadi, keselamatan kita peroleh berdasarkan anugerah Allah semata-mata, yang efektif terjadi hanya bagi mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk beriman kepadanya.
Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa kita benar-benar terhubung dengan Allah dalam perdamaian yang kekal dengan Dia melalui kelahiran baru? Hal yang pertama adalah adanya kesaksian Roh Kudus yang telah melahirkan kita kembali. Ibrani 10:15 berkata, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ayat 16, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10:17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Roh Kudus yang ada di dalam roh kita bersaksi bahwa kita sungguh-sungguh terhubung dengan Allah Bapa dalam hubungan sebagai bapa dan anak. Roma 8 ayat 16 menulis, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kelahiran baru dalam Kristus Yesus telah memberikan kepada kita status baru, yaitu anak dari Allah Bapa, dan dengan demikian kita menerima perjanjian baru dari Allah Israel sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yeremia yang dikutip oleh penulis kitab Ibrani, bahwa Allah menaruh hukumnya dalam hati umatnya dan menulisnya dalam akal budi mereka, serta melupakan segala dosa dan kesalahan mereka. Roh Kristus yang ada dalam diri setiap orang percaya yang lahir baru akan membawanya dan menuntunnya hari demi hari untuk hidup dalam seluruh kebenaran, untuk taat dan mengalami perjanjian Tuhan dalam Kristus Yesus. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hal yang kedua adalah buah kesejatian iman kita atau buah kepastian keselamatan yang kita peroleh melalui kelahiran baru. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas 6 ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Tahukah Anda bahwa jika benar-benar Anda adalah carang dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka bukti bahwa Anda benar-benar tertanam dalam Dia adalah buah. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Identitas Anda sebagai anak Allah dalam Kristus Yesus akan ditunjukkan oleh buah perbuatan dan gaya hidup yang benar seperti Yesus yang menjadi sumber kehidupan Anda. Banyak orang Kristen mengaku telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, namun ternyata tidak menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hatinya. Menjadikan Dia sebagai juru selamat akan memberi Anda sikap hati tunduk, hormat dan taat kepadanya sebagai penguasa hidupmu satu-satunya setelah diselamatkan. Adalah mustahil jika seseorang diselamatkan dari kutuk dosa, ikatan tabiat dosa dan segala kejahatan yang dimurkai Allah, namun membiarkan dirinya hidup dalam dosa dan kejahatan yang dibenci oleh Allah. Jika hal itu terjadi, maka itu berarti ia belum pernah diselamatkan atau belum pernah dibebaskan dari kutuk dosa, sekalipun sudah beragama Kristen, bahkan sudah melayani di gereja. Mereka menyatakan diri sebagai orang Kristen yang beriman penuh kepada Kristus, namun tidak mampu menunjukkan pola kehidupan Kristen yang nyata dalam perbuatan kesehariannya. Kekristenan sejati dengan iman sejati bukan hanya sekadar menjadi orang Kristen, melainkan mampu menunjukkan kehidupan kepercayaannya dalam kehidupan Kristen yang dijalaninya. Kekristenan tidak seharusnya dipandang sebagai sebuah pengajaran moralitas semata, melainkan sebuah pembuktian hidup bermoral. Bukan hanya berbicara tentang kasih sayang, melainkan bukti kasih sayang. Bukan hanya berbicara tentang iman Kristen, namun juga perbuatan Kristen sebagai buah dari iman yang dimilikinya. Yakobus menulis kepada jemaat di perantauan guna menerapkan iman Kristen yang sejati. Hidup seorang Kristen yang sejati haruslah memberikan bukti yang nyata sehingga menjadi berkat bagi mereka yang melihatnya.
Yakobus menegur dan menasihati agar sebagai orang percaya mereka tidak hidup dalam kemunafikan. Ia menegur mereka yang mengaku percaya dan memiliki iman, tetapi pada kenyataannya ternyata imannya mati karena iman tidak terbukti dalam perbuatan. Yakobus 2 ayat 14-17. Banyak orang mengaku Kristen dan mengikut Yesus atau merasa beriman, tetapi sebenarnya imannya itu adalah iman palsu atau iman kosong. Pada ayat-ayat sebelumnya dalam surat Yakobus pasal 1, Yakobus menegur jemaat yang tidak menjadi pelaku firman, namun mereka berkata bahwa mereka adalah orang beriman. Pasal 1 ayat 22 menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus berkeinginan kuat untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah dalam kehidupan orang percaya. Kesalahan yang dimaksud adalah berkaitan dengan sifat iman yang menyelamatkan. Pengajaran Kristen sangat jelas berbicara tentang doktrin keselamatan, yaitu hanya di dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Namun demikian, iman yang benar tidak sekadar percaya saja, melainkan disertai dengan tanggung jawab hidup yang benar pula. Seseorang yang percaya harusnya menunjukkan hidup yang selayaknya sebagai orang percaya. Inilah yang sering diabaikan oleh banyak orang percaya, sebab bagi mereka cukup sekedar percaya dan pergi ke gereja saja. Oleh karena itu, Yakobus memberi peringatan yang sangat keras kepada mereka yang kelihatan beriman tetapi sebenarnya tidak beriman yang sungguh atau tidak beriman sejati. Mereka hanya beragama Kristen tetapi belum pernah diselamatkan atau belum pernah mengalami kelahiran baru. Banyak orang Kristen yang berpikir, saya pasti selamat karena saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi benarkah demikian? Benarkah ia sudah berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kelahiran baru? Apa bukti kelahiran baru Anda? Buah. Jika tidak ada buah perbuatan yang sesuai dengan iman Anda, maka iman Anda bukan iman sejati yang menyelamatkan. Itulah sebabnya Yakobus pasal 2 ayat 14 menulis, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Atau dengan kata lain, dapatkah dikatakan bahwa imannya itu adalah iman yang sejati? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi jika Anda sudah lahir baru, buktikanlah kesejatian iman Anda. Tunjukkanlah bukti kelahiran baru Anda melalui perbuatan-perbuatan Anda sehari-hari. Walau belum sempurna, namun percayalah, jika Anda tertanam di dalam Dia, pasti akan nampak jelas buah Anda di depan semua orang, dan Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Amin.